Pertolongannya gak pakai lama. Mari kita baca 2 ayat bersama-sama, 2 ayat ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Yang kedua Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di 2 ayat ini diucapkan oleh malaikat Tuhan, jadi bukan manusia yang mengucapkan. Kita sudah sering mendengar tentang keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita, tapi seringkali kita berpikir itu hal yang jauh, itu hanya ada di dalam Alkitab, atau mungkin sudah berpikir, ya mungkin satu saat kita alami, tapi itu masih di depan. Nah, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau menolong, tidak perlu kita tunggu-tunggu 5-10 tahun yang akan datang. Makanya saya beri judul, pertolongan Tuhan itu enggak pakai lama. Saya akan mengajak kita untuk melihat 3 kisah di dalam kitab 2 Raja-Raja. Yang pertama yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Tentu saya tidak akan bicara secara detail. Dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 3 ini, satu saat Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom keluar untuk berperang melawan Raja Moab, itu ceritanya. Dalam perjalanan ketiga raja ini menuju Moab, mereka tersesat di padang gurun. Dan diceritakan selama 7 hari mereka tidak mendapat air. Sampai akhirnya, ya saudara tahu kalau air itu begitu penting. Mereka pikir mereka pasti sudah mati di padang gurun. Nah, untung di antara 3 raja ini, Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom, ada satu raja yang saleh. Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Dan Yosafat berkata kepada rekan-rekannya, ada enggak hamba Tuhan? Kita cari hamba Tuhan. Nah, itulah saudara. Jadi orang yang saleh menghadapi masalah dengan orang yang tidak saleh menghadapi masalah itu lain, saudara. Cara menghadapinya itu lain. Nah, itulah sebabnya maka mereka mencarilah seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa ketemu dengan 3 raja ini, walaupun dia seorang nabi, dan di hadapannya adalah 3 raja, tapi dia berkata, kalau bukan aku melihat Raja Yosafat, kalau bukan aku menghargai Raja Yosafat, aku enggak mau nemui kalian semua. Wah, saudara, ini karunia nabi ini ya. Kalau nabi dia enggak peduli. Dia bilang, kalau bukan aku melihat muka dari Yosafat, aku enggak akan terima kalian. Nah, singkat cerita, maka Nabi Elisa dia mulai menyembah Tuhan. Diiringi dengan pemain kecapi dikatakan. Nah, kita melihat di sini ada pujian dan penyembahan. Nabi Elisa menyembah Tuhan. Dan pada waktu mereka menyembah Tuhan, maka firman Tuhan diberikan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, jangan takut, kamu tidak akan mati karena tidak ada air. Coba kamu sekarang gali parit di padang gurun. Karena besok, nah perhatikan apa yang saya katakan ini, besok. Makanya saya tekankan pertolongan Tuhan enggak pakai lama. Dia bilang besok tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi Tuhan akan penuhi parit-parit ini dengan air. Maka mereka mulai menggali. Di padang gurun mereka menggali. Dan yang terjadi adalah sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan itu selalu bekerja berdasarkan firman-Nya. Perhatikan perkataan saya ini. Tuhan selalu bekerja berdasarkan firman-Nya. Nanti kita akan lihat kisah-kisah yang saya bacakan ini. Semua didahului dengan firman. Jadi itu betapa pentingnya kita punya firman di dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang menjadi dasar dari pekerjaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi sesuai dengan yang difirmankan? Keesokan harinya, ada satu ayat yang ingin saya bacakan di dalam ayat yang ke-16, 17, 18. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum.
berarti kan ada 18 dikatakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Saya tertarik dengan perkataan ini. Itu pun perkara yang ringan. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, bukan? Untuk memenuhi parit-parit di padang gurun, itu tidak gampang, saudara. Kalau hujan sepanjang malam pun tidak akan bisa penuh. Kenapa? Karena padang gurun begitu dapat air, dia langsung serap semuanya. Tapi yang terjadi di luar daripada nalar manusia. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Dan Tuhan adakan air yang luar biasa. Tuhan kita ajaib, kuasanya tidak terbatas. Makanya Nabi Elisa berkata, itu bukan perkara yang sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong itu tidak sulit. Mungkin kita anggap itu mustahil, itu sulit, itu sepertinya, wah mana mungkin saudara. Tapi bagi Tuhan sekali lagi, kalau Tuhan yang menolong, tidak usah pakai lama. Amin. Singkat cerita saudara, mereka mendapatkan air dan kemudian mereka bisa melanjutkan perjalanan dan memenangkan pertempuran itu. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana firman itu dinyatakan lewat pujian dan penyembahan. Makanya pujian dan penyembahan itu punya peranan yang penting. Karena pujian dan penyembahan itu menghadirkan hadirat Tuhan. Dan lewat hadirat Tuhan, firman Tuhan disampaikan, itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita menerima pertolongan lewat firman Tuhan. Nah sekarang saya mau ngajak saudara untuk melihat cerita yang kedua. Tidak berapa jauh dari 2 Raja-Raja 3, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ayat ke-24 sampai pasal 7. Ini juga pertolongan Tuhan yang spektakuler. Jadi dalam cerita ini dikatakan masih Raja Israel, bahkan raja yang sama dengan cerita tadi, yaitu Raja Yoram namanya. Satu saat ibu kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Sehingga dikatakan mereka menderita kelaparan di dalam kota. Jadi benar-benar mereka dikepung, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan kelaparan itu begitu hebat, sampai dikatakan ibu-ibu tega untuk makan anaknya sendiri. Waduh ini kelaparan macam apa ini saudara ya. Kelaparan itu saking hebatnya sampai seorang ibu bisa kehilangan naluri keibuannya, bahkan kemanusiaannya. Mereka sampai tega makan anaknya sendiri karena kelaparan ini. Nah akhirnya dalam situasi yang terdesak itu maka Raja Yoram mencari Tuhan. Kepaksa. Mengapa saya katakan terpaksa? Karena dia mencari Nabi Elisa itu dengan marah-marah. Dia bilang ini, awas ini Elisa, aku penggal kepalanya. Padahal bukan salahnya Elisa. Nah, untung Tuhan itu masih sayang. Ya, makanya Tuhan itu baik sekali ya. Sebenarnya Yoram ini anaknya Ahab. Dan kalau saudara baca dalam sejarah Israel, Ahab itu salah satu raja yang paling benci kepada Tuhan. Memusuhi Tuhan. Tapi Tuhan masih sayang kepada bangsa Israel. Dia masih mau memberi kesempatan supaya mereka bertobat. Sehingga Nabi Elisa memberikan sebuah firman. Coba saya bacakan saja di pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Kalau saudara mau mendengar ini mungkin saudara tidak punya gambaran. Karena kita tidak pakai istilah sikal dan sebagainya. Jadi intinya itu pokoknya tepung yang terbaik itu akan murah sekali. Karena sebelumnya itu saudara-saudara kalau sudah baca mereka itu sudah sampai makan tai merpati. Bayangkan, saking kelaparannya, jadi tai merpati itu dipadatkan dimakan dan itu pun mahal sekali. Nah, dan Nabi Elisa sekarang bernubuat, besok tepung yang terbaik, gandum yang terbaik akan murah sekali harganya di pintu gerbang Samaria. Apa enggak bingung saudara Raja Yoram? Gimana caranya ini? Dan salah satu pegawainya, ajudan raja, nah ini, makanya kita hati-hati kalau kita menjawab. Kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, saudara jangan gampang-gampang mengucapkan perkataan. Karena urusannya itu bukan dengan hamba Tuhan, tapi urusannya dengan Tuhan. Ya, coba perhatikan ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masa mungkin hal itu terjadi? Tidak mungkin. Katakan tingkap-tingkap di langit dibuka, tidak mungkin itu terjadi. Kemudian Elisa berkata gini, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya apa? Kamu akan melihat hal ini terjadi, tapi kamu tidak akan menikmati. Dan singkat cerita saudara-saudara, Tuhan mengadakan mujizat.
Saudara tahu bagaimana Tuhan mengusir Raja Aram ini. Ya, jadi Tuhan mengusir, sama Tuhan diusir Raja Aram malam itu juga. Caranya bagaimana sudah tahu? Saya kadang-kadang sampai geleng-geleng kepala cara Tuhan. Enggak susah-susah. Tuhan pakai suara. Enggak tahu caranya bagaimana mereka itu tiba-tiba mendengar suatu suara serangan musuh yang dahsyat. Dan dikatakan mereka sangat ketakutan. Karena mereka pikir Raja Israel menyewa mungkin tentara dari luar atau bagaimana menyerang mereka dikatakan. Sehingga seluruh tentara Aram yang mengepung kota Samaria itu semua lari tunggang langgang saudara-saudara. Ketakutan terbirit-birit mereka semuanya. Sekali lagi saudara-saudara, gak pakai lama, gak pakai susah kalau Tuhan nolong itu. Amin saudara-saudara, haleluya. Ada mujizat dalam Tuhan. Ya, saudara punya masalah persoalan yang berat, mungkin saudara berpikir, wah ini sulit, tidak tahu kapan bisa selesai. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan mau menolong Anda, tidak pakai lama. Haleluya, imani saudara-saudara firman Tuhan. Jadi dengan suara aja, langsung tentara Aram semua lari tunggang langgang. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu terjadi. Mereka benar-benar melihat sendiri bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Akhirnya mereka semua bisa keluar dari kota, mereka menjarah makanan, minuman, barang-barang tentara Aram yang ditinggalkan. Semua bahan makanan, bahkan semua perbekalan mereka, emas, perak dan segala sesuatu. Mereka menjarah dan apa yang dikatakan Nabi Elisa terjadi. Bahwa makanan menjadi sangat murah, tepung menjadi sangat murah. Mereka benar-benar menikmati. Lalu bagaimana ceritanya dengan si perwira tadi? Sangat sayang, saudara. Karena perwira itu pada waktu rakyat keluar karena sudah lapar mereka brol keluar dari pintu gerbang untuk nyerbu perkemahan tentara Aram. Si ajudan ini berdiri di pintu gerbang, saudara. Akhirnya dia mungkin terdorong, dia jatuh, dia terinjak-injak dan dia mati di situ. Jadi cerita ini memberikan penghiburan tapi juga memberikan peringatan kepada kita. Saudara-saudara ingat, kita orang percaya, kita harus takut sama Tuhan. Saya ngomong gini bukan menakut-nakuti saudara. Saya sendiri minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang takut kepadamu. Terutama masalah mulut lidah, hati-hati saudara. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, hati-hati. Karena ini bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada pemimpin, bukan kepada siapa-siapa saudara mengucapkan, tapi kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Percaya. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Baik, sekarang saya masuk kepada kisah yang ketiga. Dan kisah ini kisah yang sangat spektakuler. Mengapa? Karena dicatat di dalam 3 kitab di Alkitab kita. Pertama di dalam 2 Raja-Raja. Kedua dicatat di dalam 2 Tawarikh. Dan juga dicatat di dalam Kitab Yesaya. Nah, dalam cerita ini kita melihat sebuah krisis terjadi. Dan krisis itu sekarang menimpa kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Hizkia, mereka diserang oleh Assyria. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih 8 tahun sesudah, perhatikan, Samaria dihancurkan. Israel dimusnahkan oleh Asyur. Jadi saudara bisa melihat betapa ini sebuah tekanan yang berat bagi Hizkia. Karena 8 tahun yang lalu saudaranya dihancurkan oleh Asyur. Sekarang Asyur mengepung atau menyerang kerajaan Yehuda bahkan sudah sampai di pintu tembok Yerusalem itu juga sudah dikepung oleh Asyur. Rajanya namanya Sanherib. Nah saudara-saudaraku, kalau sudah membaca Raja Sanherib ini memang ya namanya dia orang fasik ya. Dan itu yang dikatakan di dalam Amsal dan Mazmur. Mulutnya sombong dan kurang ajar. Jadi kata kurang ajar itu ada dalam Alkitab. Maka saya tadi coba lihat 15 kali. Jadi Raja Sanherib ini dikatakan, waduh sama Tuhan itu berani sekali. Saudara. Pertama dia pakai perang urat saraf dengan Raja Hizkia. Dia bilang kepada rakyat Yehuda yang ada di dalam tembok, dia bilang, sudah kamu gak usah dengar Raja Hizkia. Coba kamu lihat tuh, mana kerajaan yang bisa bertahan sama aku. Kamu diakali sama Hizkia, kamu diajak berharap kepada Tuhan. Itu gak mungkin, Tuhan siapa, Allah siapa yang bisa menolong dari tanganku. Wah dia begitu angkuh, sombong ya, bualannya luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat dari Hizkia ini memang dia raja yang saleh. Dia tidak membantah, dia datang ke rumah Tuhan selalu. Diancam dia datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhan bilang, Hizkia lu gak usah takut, gampang kalau mau mengusir mereka.
nanti aku kirim sesuatu. Mereka sekali lagi ya, caranya Tuhan itu masih sama. Mereka akan mendengar sesuatu dan mereka akan pulang ke negara mereka. Dan sungguh Raja Asyur yang bernama Sanherib, dia mendengar kalau dia mau diserang oleh kerajaan lain. Sehingga dia memutuskan sudah, kita harus pulang sekarang, tinggalkan saja Yerusalem dulu. Tapi saudara-saudara, dia nggak rela tinggalkan begitu saja, sebab sudah kadung membual kan. Dia kirim surat yang kedua, dia bilang, lu jangan kesusu girang-girang ya, gua akan kembali lagi. Ingat perkataanku dan sebagainya. Dan Hizkia terima surat itu, dia kembali datang ke rumah Tuhan. Dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan nih, engkau melihat surat yang kudapat. Bagaimana mereka menghujat namamu, mereka kurang ajar, melawan engkau Tuhan, engkau lihat mereka. Bahkan Hizkia dia berdoa sungguh-sungguh berpuasa, dia minta pembelaan Tuhan dan Tuhan mendengar doa daripada Hizkia. Apa yang Tuhan lakukan? Malam itu Tuhan kirim malaikat, tidak usah banyak-banyak, satu malaikat. Malam itu, saudara-saudara. Jadi ini raja ini, jadi gini saudara. Raja Asyur ini saudara, kalau dia mau pulang dia aman, sudah, gak jadi sudah, ayo kita pulang, sudah beres. Tapi dia ini masih mokong gitu loh saudara. Mau pulang tuh masih ngancam Hizkia, masih melawan Tuhan. Sehingga Tuhan, ini orang mesti diajar ini ya, kira-kira gitu saudara. Malam itu dikatakan Tuhan kirim malaikat, dalam satu malam malaikat itu menghabisi semua pasukan, 185.000 pasukan tinggal menjadi bangkai semuanya. Ini pasukan sudah mau pulang, tapi gara-gara perkataan dari si raja yang melawan Tuhan ini, akhirnya Tuhan benar-benar marah mungkin ya. 185.000 pasukannya semua mati jadi bangkai. Sehingga dikatakan dalam Alkitab, raja itu pulang seorang diri, saudara, sambil menahan malu. Dan dikatakan sesampainya di rumahnya tidak berapa lama dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Saudara-saudaraku, jangan takut. Saya tahu kadang iblis itu mau mengintimidasi kita. Iblis mau membuat kita ketakutan. Kadang-kadang serangan itu dari luar dan dari dalam, saudara. Membuat kita benar-benar tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan kalau menolong gak pakai lama, gak pakai susah. Bagi Tuhan semuanya ada dalam tangannya. Tuhan kita memang ajaib. So itu yang penting saudara tetap doa. Berdoa dalam menghadapi segala pergumulan. Sampai Tuhan memberikan firman-Nya dan pegang firman itu. Tuhan tidak pernah bekerja di luar firman. Yaitu firman Tuhan itu Anda harus benar-benar pegang teguh firman Tuhan itu. Janji Tuhan itu saudara harus pegang teguh, percaya, berdiri di atas janji Tuhan. Berdiri di atas rema yang saudara terima. Karena Tuhan pasti akan genapi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.